Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi Matematika Wajib kelas 12 semester 2. Di kelas 12, bab pertama yang akan kita pelajari mengenai aturan pencacahan. Apa sih aturan pencacahan itu? Nah, kita mulai dengan apresiasi terlebih dahulu. Nah, di sebuah sekolah ini akan mengadakan seleksi yang memilih siswanya untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Matematika. Ternyata dari semua siswa di sekolah tersebut ada 5 siswa yang mempunyai kemampuan lebih dibanding siswa-siswa yang lain. Tapi sekolah hanya akan mengirimkan 2 wakil dalam Olimpiade tersebut. Nah, kira-kira ada berapa kemungkinan susunan siswa yang dapat mewakili sekolah? Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan aturan pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikannya kita menggunakan yang dinamakan konsep kombinatorik. Nah, apa itu konsep kombinatorik? Jadi dalam konsep kombinatorik itu akan dipelajari ada yang namanya aturan pencacahan, ada juga yang peluang. Nah, untuk aturan pencacahan di bab pertama itu terdiri dari 4 submateri. Ada yang namanya aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ternyata di kehidupan sehari-hari, kalian juga mungkin tanpa sadar telah menerapkan aturan pencacahan ini. Misalkan di sini terdapat suatu masalah. Di suatu perpustakaan, ini mempunyai 25 buku sastra dan 32 buku sains. Bisa ingin meminjam satu buku dari perpustakaan tersebut. Banyaknya kemungkinan dia meminjam sebuah buku tanpa memperhatikan jenis bukunya adalah, nah jadi ada 25 buku sastra dan 32 buku sains. Dia mau meminjam satu, bebas yang mana aja. Nah, yang buku sastra ada 25, berarti ada 25 kemungkinan dia memilihnya. Boleh buku sastra yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang ke-25. Berarti untuk yang sastra itu ada 25 cara. Untuk yang buku sains, karena ada 32 buku, berarti ada 32 cara, 32 kemungkinan gitu. Jadi anggap aja yang sastra ada 25, yang sains ada 32 kemungkinan. Nah, karena dia hanya boleh meminjam satu, berarti kita jumlahkan totalnya ada berapa kemungkinan. 25 tambah 32 ada 57 cara atau 57 kemungkinan. Jadi terdapat 57 kemungkinan misal untuk meminjam buku. Boleh dari buku sastra yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-25, atau buku sains yang pertama sampai ke yang 32. Ada 57 cara dia memilih untuk meminjam buku. Nah, inilah aturan penjumlahan. Sedangkan untuk aturan perkalian, coba perhatikan masalah berikut. Sebuah sekolah akan mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang akan mewakili sekolah dalam Olimpiade Matematika. Nah, siswa yang akan ikut seleksi adalah Andri, Bima, Rika, Dea, dan Liana. Jika sekolah akan mengirimkan seorang siswa dan seorang siswi, banyaknya kemungkinan susunan siswa yang mewakili sekolah tersebut adalah, nah, karena yang diminta itu siswa dan siswi masing-masing satu. Nah, kita kelompokkan dulu. Yang siswanya siapa saja, siswinya siapa, pasangannya nanti siapa. Siswa di sini ada 2 orang, yaitu Andri sama Bima. Nah, kalau misalkan nih yang jadi wakil sekolah itu Andri jadi wakil sekolah, yang siswinya siapa? Bisa saja Rika, jadi yang wakil sekolah Andri sama Rika. Bisa saja Dea, jadi yang wakil sekolah Andri dengan Dea. Ataupun di sini Liana, berarti pasangannya Andri sama Liana yang jadi wakil sekolah. Bisa yang mana aja. Nah, gimana kalau yang jadi wakilnya itu Bima? Berarti Bima juga bebas kan? Bisa saja Bima dengan Rika,
Bisa saja Bima dengan Dea ataupun Bima dengan Diana. Nah, coba kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan susunan siswa. Jadi ada 6 kemungkinan yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade. Jadi boleh yang mana saja. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan perkalian. Nah, untuk yang berikutnya, ini disediakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ingin dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka dan tidak boleh ada angka kembar. Nah, maksudnya angka kembar itu, kalau angka 1 sudah digunakan sebagai ratusan, sebagai puluhan ataupun satuannya tidak boleh ada angka 1 gitu. Jadi tidak boleh 111 misalkan, atau 121, nggak boleh ada angka yang berulang. Nah, berapa banyak bilangan yang terbentuk? Karena yang diminta bilangannya terdiri atas 3 angka, berarti kalau 3 angka berarti bilangannya berupa ratusan kan? Berarti ada kotak ratusan, puluhan, dan satuan. Tidak boleh ada angka kembar. Kalian boleh mengerjakannya dari belakang dulu ataupun dari depan dulu. Misalkan kalau dari depan, ini kan ada 5 bilangan nih. Yang bisa digunakan sebagai bilangan pada posisi ratusan, bilangannya kan bebas. Boleh angka 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Ada 5. Berarti ada 5 kemungkinan sebagai posisi bilangan ratusan. Nah, karena syaratnya tidak boleh ada angka kembar, maka ini kan ada 5 bilangan. Misalkan salah satu bilangan udah digunakan, berarti bilangan yang tersisa tinggal 4 kan? Berarti ada 4 kemungkinan bilangan di posisi puluhan. Nah, tidak boleh ada angka lagi. Di sini udah digunakan 1 bilangan, di sini juga udah 1. Berarti sisanya sebagai bilangan satuan, sisa 3 angka lagi. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 4 kali 3, hasilnya 60. Sehingga ada sebanyak 60 buah bilangan yang terbentuk. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek kombinasi 3 angka di sini, misalkan 123, 124, 125, dan seterusnya. Dari bilangan yang tersisa dari 1 sampai 5. Maka kalian akan menemukan ada 60 buah bilangan yang terbentuk. Nah, penggunaan yang seperti ini beda lagi kalau misalkan yang diminta boleh angka kembar. Kalau boleh angka kembar, berarti di sini 5 bilangan bisa, ini juga 5, ini juga 5. Berarti tinggal 5 kali 5 kali 5. Ya. Nah, yang seperti ini juga digunakan dalam pembuatan seperti plat nomor kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu kan ada kodenya, ada kode A sampai Z, ada kode angkanya 0, 1, 2 sampai 9. Itu dari angka-angka segitu dapat dibuat berapa untuk berapa plat nomor, itu bisa digunakan menggunakan aturan seperti ini. Nah, itu yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ceritanya seorang anak itu akan pergi dari kota A ke kota C. Nah, ternyata ada yang melewati kota B, ada yang melewati kota D. Nah, banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh Nathan di sini dengan mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota C adalah titik. Oke, kita isi. Nah, seperti ini lagi. Kalau misalkan kita berangkat, misalkan dari Sumedang menuju ke Purwakarta, itu kan boleh melalui Bandung misalkan ataupun ke Subang. Nah, ke Bandung sendiri ada beberapa jalan. Mau jalan lewat Jatinangor atau jalan lewat ke Cimanggung ke sana ataupun lewat jalan yang lainnya. Kalau misalkan ke Subang, ada yang ke Subang lewat Sumedang Kota, ada juga misalkan ke Tanjung Kerta. Nah, jadi ada banyak cara, ada banyak kemungkinan. Kalau misalkan si Patan ini dia melewati kota B, berangkat dari kota A-nya, itu kan menuju kota B ada 3 jalan. Dia memilih mau jalan yang mana? Di sini ada 3 jalan.
Dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Nah, sedangkan kalau melewati kota D ini ada 2 jalan. Tapi dari kota D ke kota C ini nggak bisa karena hanya satu arah, dari C ke D bisanya, nggak bisa dari D ke C. Panahnya ke sini ya. Jadi kalau kalian menemukan tanda panah seperti ini, kebalik berarti nggak bisa melanjutkan perjalanan dari D ke C. Otomatis dia tidak bisa berangkat dari kota A ke kota C melalui kota D. Berarti hanya bisa melewati kota B. Nah, kalau kita perhatikan, kalau berangkat dari kota A menggunakan jalan pertama menuju kota B, dari kota B ke kota C mau jalan yang mana? Misalkan ini yang pertama, jalan pertama, kesini jalan pertama, satu cara. Ini yang pertama, ini yang kedua, dua cara. Yang pertama, yang ketiga, tiga cara. Yang pertama, ini jalan yang keempat, empat cara. Itu baru dari jalan yang pertama dari kota A ke kota B. Gimana kalau pakai jalan kedua ke jalan ketiga? Nah, kalau angkanya masih kecil kan bisa kita cek. Ini jalan kedua, ini yang selanjutnya yang pertama. Atau ini yang kedua, ini yang kedua juga. Ini yang kedua, yang ketiga. Nah, tapi kalau misalkan angkanya lebih banyak kan susah kalau dicek satu-satu. Bakalan lama gitu. Jadi, cara cepatnya tinggal kita kalikan saja. Untuk yang pertama kan ini ada 4 jalan lanjutan. Berarti ini 4, 4, 4. 3 kali angka 4 atau sama aja dengan 3 kali 4. Jadi ada 12 cara dia melalui kota B, berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, seperti itu. Jika kalian masih bingung mengenai aturan penjumlahan dan perkalian, nah, coba kita perhatikan soal berikut. Ini dari soal yang tadi yang penjumlahan. Kalau dari yang penjumlahan itu kan yang ditanyakan bagaimana kemungkinan dia meminjam sebuah buku tanpa memperhatikan jenis buku. Ini aturan penjumlahan yang tadi, ada 57 kemungkinan. Sedangkan kalau aturan perkalian, kalau pertanyaannya diganti, banyaknya kemungkinan dia meminjam satu buku sastra dan satu buku sains adalah, nah coba kalian bedakan. Kalian ini meminjam sebuah buku tanpa memperhatikan jenis buku. Kalau yang ini meminjam satu buku sastra dan satu buku sains. Boleh misalkan buku sastra yang pertama, buku sainsnya yang pertama, atau buku sastra yang pertama, buku sainsnya yang kedua, dan seterusnya. Berarti ada sekitar 25 kali 32, yaitu 800 kemungkinan dia boleh memilih. Nah, ini perbedaan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk latihan soal, silahkan kerjakan di buku catatan masing-masing. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.